Shalom. Renungan kita pada saat ini terambil dari kitab Mazmur 37 ayat yang ke-9. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Catherine Marshall tinggal di sebuah kota kecil di West Virginia. Kota itu mengalami krisis finansial parah akibat kehancuran pasar saham tahun 1929, menyebabkan industri kereta api di kota itu hampir ditutup. Ayahnya yang seorang pendeta sama menderitanya dengan semua orang. Catherine sangat ingin untuk meneruskan kuliah, tetapi bahkan dengan janji sebuah beasiswa bernilai kecil dan $125 yang ditabungnya, Catherine masih membutuhkan beberapa ratus dolar untuk bisa kuliah. Suatu malam, sang ibu masuk ke kamar Catherine dan mendapatinya sedang menangis. Impian Catherine untuk kuliah sepertinya kandas sudah. Ibunya yang mengetahui hal ini lalu mengajak Catherine berdoa. Kata ibunya, orang yang menanti-nantikan Tuhan pasti bisa melakukan banyak hal yang tidak biasa. Jadi mari kita mengandalkan janji Tuhan itu. Jawaban doa mereka datang dengan segera. Ibu Catherine ditawari pekerjaan menulis sejarah kota mereka. Sejarah merupakan salah satu kesukaan ibunya, dan dari pekerjaan itu ia mendapat honor yang cukup untuk membayar biaya kuliah Catherine. Bahkan masih ada sedikit uang lebih. Catherine Marshall akhirnya berhasil mencapai cita-citanya dan menjadi penulis terkenal di Amerika. Orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang tinggal tenang dalam hadirat Tuhan. Ia tidak ikut kebingungan atau bertindak sembarangan menuruti kegelisahannya. Orang yang seperti ini punya kekuatan untuk bertahan di saat orang lain berhenti dan mundur. Memiliki damai sejahtera saat seharusnya stres dan depresi. Bisa tertawa di saat ia seharusnya menangis. Bahkan melakukan perkara-perkara besar yang begitu besarnya, sehingga bagi orang lain itu sesuatu yang mustahil. Dan yang paling penting, bisa menjadi terang di saat dunia tenggelam, dalam kegelapan yang semakin kelam. Hal ini juga berlaku bagi kita semua. Ini adalah rema dari Tuhan untuk kita. Saat kita mengetahui rahasia menanti-nantikan Tuhan, maka kita akan bisa melakukan banyak hal yang tidak biasa. Akan ada pintu-pintu dan terobosan-terobosan baru yang Tuhan bukakan bagi kita di masa pandemi saat ini. Oleh sebab itu jangan menyerah. Teruslah menanti-nantikan Tuhan dan Dia akan berkarya dalam hidup kita. Saat kita mengerti rahasia menanti-nantikan Tuhan, kita akan bisa melakukan banyak hal yang tidak biasa. Apakah yang dimaksud dengan menanti-nantikan Tuhan? Selama ini, apakah Anda sudah bisa menanti-nantikan Tuhan? Atau justru terbawa dalam arus dunia? Apa yang Anda dapatkan ketika Anda menanti-nantikan Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau telah mengingatkan kami untuk tetap tinggal tenang dan menanti-nantikan Engkau. Kami percaya dalam hadirat-Mu kami akan menemukan banyak hal baru dan tidak biasa. Sehingga dalam kekelaman dunia, kami justru akan bisa muncul sebagai terang dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.